Oke Sobat Besti, kembali lagi dengan Alex di sini ya, kembali lagi dengan Besti Channel. Jadi pada saat ini aku akan ajak kalian ke Yokohama Chinatown. Nah, jadi ya bukan hanya di Indonesia ya. Kalau kita keluar negeri pasti bukan Yokohama sih. Kalau kita keluar negeri, Chinatown itu merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi ya. Emang kenapa ya kira-kira seperti itu ya? Nah, kalau dari Alex sendiri sih karena Alex suka banget nih sama kulinernya di Chinatown. Khususnya kalau di Jepang ini salah satu Chinatown itu ada di Yokohama. Kalau Singapura juga, kalau teman-teman ke sana itu ada Chinatown juga, Malaysia juga ada, Indonesia pun juga ada ya kalau nggak salah ya di PIK ya. Nah, jadi kali ini aku akan ajak teman-teman untuk berkeliling di Yokohama Chinatown. Nah, jadi kebetulan aku kesini pas lagi hujan-hujan teman-teman. Jadi ya agak susah sih ya. Apalagi anginnya agak kenceng nih waktu Mimin kesini. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngejelasin ke teman-teman tentang Chinatown ini. Yang pertama, situasi pada saat menuju ke Chinatown ya. Jadi gimana sih vibe-nya di Chinatown, seberapa unik sih Chinatown di Jepang itu di Yokohama ini ya teman-teman, dan seberapa banyak sih kuliner yang ada di sini. Jadi kalau kita ke Chinatown kan biasanya kalau nggak oleh-oleh ya kuliner kan, nggak jauh dari sana. Jadi yang ketiga adalah aku ingin ngasih tahu ke kalian tips ke Yokohama Chinatown ya. Jadi karena saking banyaknya ada restoran, jujur Alex sampai bingung nih mau pilih restoran yang mana. Apalagi waktu itu Alex ke Chinatown itu sendiri teman-teman. Jadi Alex nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris pun juga nggak terlalu bisa. Dan itu tuh lumayan susah ya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk menu juga ada beberapa restoran yang cuma menampilkan menu dalam bahasa Jepang. Itu tuh benar-benar jadi PR banget buat Alex waktu itu ya teman-teman. Nah, jadi ini dia, kita udah di daerah Chinatown-nya, bener-bener kanan kiri itu bener-bener full kuliner teman-teman. Jadi di samping ya, kalau dari yang Alex lihat sih, nah kalau misalnya di depan itu ada Karyu Hanten ya. Jadi itu salah satu restoran juga. Itu aku rencananya ke sana sih teman-teman. Cuma aku nggak ambil video teman-teman. Dan di sana itu ada menu bahasa Inggrisnya sih, jadi Alex agak interest gitu ya ke sana ya. Dan karena situasi lagi hujan-hujan, Alex pingin nyobain gini nih, nasi goreng di Jepang ya teman-teman. Nah, itu pun burung dia lagi nyari makanan teman-teman di Chinatown, seperti itu teman-teman. Nah, kalau ini ada Kafuku Hanten ya teman-teman. Jadi Alex berencana untuk kesini sih karena ada menu nasi gorengnya. Hujan-hujan emang enaknya nasi goreng ya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan restoran yang Alex pilih, meskipun Alex nggak tahu nih restorannya bagus atau enggak ya kira-kira. Tapi sekalinya Alex lihat nasi goreng mah udah nggak bisa ngerem guys. Jadi karena kita bawa payung, nanti disediakan plastik seperti itu supaya payungnya bisa dibawa ke dalam dan nggak bikin basah di dalam ya. Jadi ini kita masuk ya teman-teman, dan wah, feeling Alex nggak bagus nih. Kalau biasanya restoran nggak terlalu ramai itu kan biasanya nggak terlalu bagus ya teman-teman. Tapi oke lah. Oke, jadi di sini ini dia nih yang bikin Alex agak bingung teman-teman. Jadi meskipun mereka punya menu bahasa Inggris, tapi staff-staffnya nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Jadi itu tuh benar-benar membuat Alex benar-benar pusing untuk komunikasi sama dia teman-teman. Dan Google Translate pun mereka nggak ngerti juga teman-teman. Alex udah ngasih HP Alex untuk dia ngetik, tapi mereka nggak mau teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini Alex mau order nasi goreng ya, fried rice, dan juga Alex untuk minumnya mau order es jeruk.
Dan juga Alex mau order ada sih makanan yang mirip banget sama udang rambutan teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu lah udang rambutan itu punya restoran apa di sini. Jadi ini dia ya minumnya dan nasi goreng, tapi nggak terlalu ada yang istimewa ya di nasi gorengnya. Kayak biasa banget sih, bagusan nasi goreng pinggiran 12.000 sih kayaknya. Jadi ini di meja juga ada beberapa peralatan makanan ya. Ada tempat naruh saus dan minyak-minyakan. Jadi seperti itu. Jadi ini dia nasi gorengnya ya gimana. Dan di menunya juga nggak ada harganya teman-teman. Jadi agak bingung ya, ini harganya berapa sih? Dikit banget. Jangan-jangan nyampe 300 ribuan ya cuman segini doang. Jadi nasi gorengnya udah habis ya teman-teman. Alex sudah lahap. Oke sih untuk bukan oke sih, tapi nggak oke teman-teman. Nggak ada rasanya teman-teman, bener rasanya cuman rasa minyak doang. Jadi ini mirip banget sama udang rambutan. Alex nyobain ya, dan bener aja di dalamnya itu emang beneran udang teman-teman. Jadi emang rasanya tuh mirip banget sama udang rambutan teman-teman. Dan untuk makanannya Alex kasih rating 6/10 deh teman-teman. Karena apa ya, coba ayo tebak. Alex bakal kasih tahu nih. Jadi Alex bener-bener pingin ngasih tips ke temen-temen nih. Kalau mau ke Chinatown lebih baik pilih dulu deh restorannya sebelum temen-temen tiba di Chinatown. Karena ternyata restoran yang Alex pilih ini ratingnya itu kecil banget di Google Maps temen-temen. Cuma 2,4. Dan ada banyak sekali komentar-komentar dari orang-orang yang udah berkunjung ke sini tentang hal yang udah Alex rasakan di restoran ini. Mulai dari makanannya yang datang udah dingin, dan juga staffnya agak buang muka gitu kalau kita nanya teman-teman. Kayak yang udah Alex bilang sebelumnya, Alex minta tolong untuk ngomong supaya bisa Alex translate di Google Translate HP Alex. Mereka tuh nggak mau teman-teman. Jadi ya tips Alex, kalau kalian mau ke Chinatown, baca-baca dulu deh tentang ulasan-ulasan orang, komentar-komentar orang di restoran yang mau dipilih. Kalau emang oke ya langkah baiknya dipilih. Kalau emang nggak bagus ya jangan dipilih teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk restoran ini teman-teman. Dan untuk harganya itu aku ngabisin di sini sekitar 3.200 yen atau sekitar 330 ribuan. Gimana nih menurut kalian, worth it nggak? Satu nasi goreng dan satu dimsum seperti yang udah aku liatin tadi, dan satu minuman itu seharga 300 ribuan teman-teman. Gimana, worth it nggak menurut teman-teman? Jadi maka dari itu ya oke. Seperti yang Alex sudah bilang tadi, angka baiknya dipilih dulu restorannya sebelum teman-teman kesini ya, atau enggak kalau sebelum teman-teman masuk ke restoran ya lihat-lihat dulu lah ulasan di misalnya Google Map atau hal yang lain ya. Jadi seperti itu hal yang dapat Alex sampaikan kepada kalian kali ini di trip aku Yokohama Chinatown. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa komen, dan see you in next video. Bye bye.